البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah azza wa jalla wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Naam, kita hidup di dunia penuh ujian, penuh cobaan, penuh hambatan, rintangan. Namun bagaimana cara kita menghadapi rintangan tersebut? Bagaimana cara kita menghadapi hambatan tersebut? Namun tentunya perlu yang namanya kesabaran. Dan ini merupakan sunnatullah yang azza wa jal, merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan kepada para hambanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, zat yang telah menciptakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum, dalam rangka untuk menguji kalian, dalam rangka memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling bagus amalannya. Yang dimaksud paling bagus ini ada dua perkara, yaitu mana yang paling ikhlas amalannya, kemudian mana yang paling cocok sesuai dengan ajaran Rasulullah yang diiringi dengan mutaba'ah. Karena semua amalan yang diniatkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan berapa? Dua syarat, yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Dengan adanya rasa ikhlas, memurnikan agama kita, memurnikan amalan kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ayya'mala ar-rajulu 'amalan yabtaghi bidzalika wajha Allah. Seseorang itu beramal dengan sebuah amalan namun hanya mengharapkan dengan amalan tersebut wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, al-mutaba'ah, yaitu mencocoki sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Tidak atau bukan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang muhdatsat. Namun perlu diingat, bahwasannya setiap perkara, amalan-amalan yang dia niatkan untuk ibadah, namun tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut mardudun, tertolak. Sebagaimana hal ini Rasulullah SAW telah jelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadisnya Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada dasarannya dari kami, maka raddun ay mardudun. Amalan tersebut tertolak, tidak terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala alangkah besar nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatus sunnah,
nikmat talabul ilm, 3 kenikmatan yang besar yang tidak ada tandingannya di muka bumi ini, yaitu nikmah al-Islam. Kita diberi agama, agama kita adalah agama Islam. Kita adalah seorang muslim, namun tidak sekedar hanya saja ucapan, yang mana agama Islam ini agama yang paling sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, naam, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha pada kalian Islam sebagai agama. Jangan sampai menganggap ada anggapan bahwasanya ada agama yang lain selain Islam diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Bahkan semua amalan yang muncul dari selain seorang muslim, selain orang yang beragama Islam, maka amalan tersebut la yuqbal, tidak diterima. Sebagaimana hal ini Allah taala telah berikan di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak diterima darinya, dan dia di akhir termasuk orang-orang yang rugi. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Alangkah banyaknya dalil berkaitan masalah fadailul Islam, keutamaan agama Islam ini. Bahkan agama para nabi mereka adalah agama Islam. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Malakatus Saba, yaitu Ratu Saba, yang masyhurnya dinamakan dengan apa? Dengan Bilqis, namun penamaan ini tidak sahih, tidak ada riwayat yang sahihah berkaitan masalah penamaan Bilqis, cuman ala masyhur. Mungkin ada sebuah riwayat dari tapi Israiliyat, bahwasannya Allah taala berfirman ketika mengkisahkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, dengan Ratu Saba, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Waktu itu Ratu Saba masuk Islam. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam ma'a Sulaimana, bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah SWT, Rabb semesta alam. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya apa? Muslim, Islam, agamanya Islam. Beliau Muslim. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani, akan tapi beliau adalah hanifan muslima, adalah orang yang hanif, yaitu orang yang senantiasa muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Al-hanifu huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Orang yang senantiasa menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dan berpaling dari selain Allah SWT. Walakin kana hanifan muslima. Akan tapi beliau adalah orang muslim dan hanif. Naam. Ikhwani fillahi, hafizakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, nikmatus sunnah. Yang mana nikmatus sunnah ini tidak ada tandingannya juga. Setelah mendapatkan nikmatul Islam, kemudian seorang mengenal sunnah. Karena dengan adanya sunnah, seorang akan bisa memahami nilai-nilai, akan bisa memahami isi Al-Quran. Karena tidak mungkin seorang itu memahami Al-Quran dengan sendirinya tanpa adanya sunnah. Dan tidak bisa seorang itu beramal dengan amalan zahir Al-Quran saja, namun perlu yang namanya sunnah. Sehingga jangan sampai tertipu dengan firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok sesat yang mengatakan Qur'aniyin. Kami ini adalah orang-orang yang senantiasa berpatokan dengan Al-Quran, namun praktek amalannya apa? Nol. Praktek amalannya tidak ada sama sekali. Karena tidak mungkin seorang memahami Al-Quran saja tanpa adanya as-sunnah. Karena dalam as-sunnah contohnya, atau dalam Al-Quran contohnya, disebutkan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, atau wa yuqimus shalah, atau yu'tuz zakah, tegakkanlah salat. Mereka itulah orang-orang yang menegakkan salat dan menegakkan zakat. Namun kaifiyatus shalah, tata cara salat, bagaimana salat, bagaimana zakat, berapa nisabnya, kemudian sampai kapan, apakah semua orang wajib zakat, atau bagaimana, semuanya dijelaskan dalam as-sunnah. Sehingga patokan kita adalah apa? Al-kitab was-sunnah. Inni tarikun fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Sungguhnya aku meninggalkan pada kalian 2 perkara, dan apabila kalian berpegang teguh dengan 2 perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat setelahku. Kitabullahi wa sunnati, yaitu kitabullah dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis Irbad bin Sariyah, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid." Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih ini,
menjelaskan tentang keadaan orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah, insyaallah taala Allah taala akan menyelamatkan mereka dari penyelewengan, dari kesesatan. Kata Rasulullah, fa innahu, maka sesungguhnya man ya'ish minkum, barang siapa yang masih hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Kemudian apa solusinya? Jalan keluarnya, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Bukan sunnahnya orang-orang terdahulu, bukan sunnahnya orang-orang yang bejat, yang rusak, bukan. Namun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga jalannya, metodenya, prinsipnya khulafa'ir rasyidin di dalam memahami sunnah. Karena sunnah hanya satu. Adapun sunnah yang kedua maknanya apa? Thariqah, jalannya, metodenya, prinsipnya khulafa'ur rasyidin di dalam memahami sunnah. Kemudian apa? Berikutnya, addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geram. Kenapa? Dikarenakan kalau kita perhatikan, ketika seseorang menggigit sebuah makanan atau sesuatu, ketika menggigit dengan gigi geram sangatlah kuat, sulit untuk dicabut, sulit untuk ditarik. Namun kalau dia menggigit dengan gigi depan, biasanya mudah untuk ditarik, mudah untuk bisa diambil. Namun kalau digigit dengan gigi geraham sangatlah kuat. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah itu dengan gigi-gigi geraham kalian. Peganglah sunnah itu dengan sekuat-kuatnya. Disebutkan di dalam sebuah asar bahwasannya barang siapa yang berpegang teguh di atas sunnah di akhir zaman yang bergejolak fitnah mulai membesar, kemudian dia masih kokoh di atas sunnah, seperti orang yang menggenggam bara api. Bagaikan orang yang menggenggam bara api, sangat panas bara api itu. Ketika seorang tidak tahan, tidak kuat menggenggam, niscaya akan jatuh bara api tersebut. Sunnah tersebut akan jatuh dari seorang ketika tidak kuat di dalam menghadapi fitnah. Kemudian dengan adanya sunnah, seseorang akan senantiasa tersinari dengan ilmu, tersinari dengan seizin Allah SWT. Senantiasa Allah Ta'ala akan berikan bimbingan, arahan, hidayah dan taufik. Kemudian ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, sebagai penutup bahwasannya termasuk di dalam memahami Al-Qur'an Sunnah perlu yang namanya kita belajar al-aqidah, belajar keyakinan yang benar, tauhid, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita beribadah dengan sebenar-benarnya sehingga ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah pertama kali yang disarankan, dianjurkan, bahkan itu nas dari Allah Subhanahu wa taala, belajar at-tauhid. Belajar akidah yang benar. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa? Beribadahlah kalian dan jauhilah at-taghut. Hindarilah at-taghut. Sebagaimana akan datang nanti rincian. Apa itu makna taghut? Kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang disembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, fa huwa taghut. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kemudian juga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Apa pertama kali yang dakwahkan? At-tauhid. Yang dakwahkan pertama kali adalah at-tauhid. Yaitu Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahli kitab, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Mu'adz, falyakun innaka sata'ti qauman min ahli kitab." Sungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab, al-yahud wan nasara. Ahlul kitab, idza utliqa ahlul kitab, fal muradu bihim al-yahud wan nasara. Al-yahudi wan nasrani. Yahudi wan nasrani, yahud wan nasara. Kemudian apa kata Rasulullah? Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadah alla ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali yang kau serukan kepada mereka apa? Bersaksi bahwasannya alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Karena kita melihat alangkah pentingnya tauhid ini, alangkah bagusnya akidah yang benar, sehingga suatu ketika nanti seorang itu wafat dan meninggal dunia, kemudian dia di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas keyakinan yang benar, insyaallah taala dia akan bisa menjawab 3 pertanyaan yang dilontarkan sebagaimana di dalam hadis yang sahih, hadisnya Anil Barra bin Azib, hadis yang agak panjang itu, bahwasannya nanti
seorang ketika meninggal dunia, nah, kemudian seorang yang mengantar jenazah tersebut sudah pada pulang, berpaling, didatangi dua malaikat. Ditanya tentang man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Kemudian madinuk, apa agamamu? Kemudian seorang yang kokoh di dunianya, dia kokoh dalam masalah agamanya di dunia, kokoh, tidak goyah, tidak pelin-pelan dan semisalnya, maka apa? Dia akan bisa menjawab, Rabbunallah, Rabb kami adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kami adalah Nabi Muhammad. Wa dinul Islam. Nah, wa dinuna al-Islam, agama kami adalah Islam. Naam, karena Allah Ta'ala telah menjanjikan dan terang-terangan menyebutkan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah Ta'ala memberikan kekokohan bagi orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Naam, ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Nah, mungkin ini sebagai mukadimah pembukaan daripada pelajaran kita yang akan kita ambil nanti, yaitu kitab yang sangat mulia dan juga bermanfaat, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu kitab Al-Ushulus Tsalatsah. 3 landasan pokok, 3 landasan utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim atau muslimah, seorang mukmin atau mukminah, yang insyaallah taala kita akan baca pada kesempatan berikutnya. Dan insyaallah kita akan sebutkan bahwasannya penisbahan Al-Wahabiyah itu penisbahan yang keliru, penisbahan yang tidak ada sandarannya, bahkan mereka menisbahkan itu dalam rangka menguatkan hujah mereka saja, menguatkan pendapat mereka di dalam membenci atau mengejek atau juga mencaci maki atau mencerca Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penyebutan Al-Wahabiyah, pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun penisbahan ini penisbahan yang keliru, sebagaimana insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam shawab, walhamdulillahirabbil alamin.